Cuma 1 tahun ini ladang ibu ini. Sekarang Bu begini aja, saya nggak ada ayat yang bisa saya baca untuk mempercepat. Dan saya pun tidak berani minta kepada Allah. Nggak boleh. Ya Allah, saya nggak tahan dengan lihat orang tua saya, matikanlah ibu saya. Jangan, berdosa kita. Bela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rifki Kemenak, dan kali ini kita masih bersama dengan Bu Eliza. Bu Eliza SAG, orang yang sangat aktif sekali dalam penyelenggaraan jenazah mulai dari sakratul maut. Dan sekarang kita kembali untuk berbincang-bincang dengan beliau seputar pengalaman atau kisah nyata beliau berhadapan dengan orang-orang yang sakratul maut dan juga penyelenggaraan jenazah. Nah, di episode kali ini ada panduan kita, ada sebuah buku ini. Buku Manajemen Kematian karangan beliau sendiri, dan ada diungkapkan dalam buku ini judulnya Diminta Mempercepat Kematian. Iya, itu gawat, itu kaget langsung. Diminta mempercepat kematian. Apa yang dibaca supaya cepat meninggal? Apakah saudaranya, apakah keluarganya sudah bosan gimana gitu kan diminta mempercepat kematian, atau mungkin sudah tidak tahan, kasihan menengok orang tua atau keluarganya. Gimana ceritanya, Bu? Ceritanya gini Pak Rifki, di lapangan kami temukan ada orang tua yang sakit, hanya sebentar sakit meninggal. Karena meninggal ini kan ajal, bukan sakit, ya kan? Jadi mungkin kita di lapangan kita lihat tidak semua anak, tidak semua keluarga yang beranggapan sakit langsung meninggal itu. Karena kita, itu yang tidak paham. Karena meninggal itu bukan karena sakit. Meninggal itu karena ajal. Ini udah masuk rumah sakit, sembuh, sakit lagi. Tambah lagi sakit. Tambah lagi sakit yang baru. Sakit yang baru lagi, tidur pula lagi, nggak bisa ngapain, nggak bisa ke sana ke sini. Jadi adalah problem datang di situ. Problem datangnya di sini. Ada yang mengatakan, kami sudah berusaha nih Ustazah, udah begini macam obat kami berikan, gini-gini, ada nggak supaya cepat berangkat gitu? Kan kaget waktu itu. Subhanallah. Masa dia bilang kayak gitu? Ada nggak Bu Eli? Dia udah tua ini. Udah tua. Maksudnya ada nggak Bu Eli? Apa yang kita bacakan supaya dia cepat pergi? Bu istighfar gitu. Jangan begitu. Yang ajal ini Allah yang punya kerja, nggak tugas kita. Kita hanya bisa membantu. Kalau dia sakit, itu kan ada amal bagi keluarga. Mungkin sakit juga mengurangi dosa. Pertama, bagi si sakit, orang yang sakit ini apabila dia menerima sakitnya dengan ikhlas, sabar, ya, insya Allah itu kan akan melunturkan dosa beliau yang sakit, ya kan? Dengan itu cara mengurangi dosa beliau, ya kan? Itu pertama. Yang kedua ada amal bagi si anak, ya kan? Berbakti gitu ya. Itu kan ada amal paling besar itu. Kasihanlah kita melihat saudara kita di lapangan nggak pernah pusing langsung meninggal. Kan nggak ada dia dapat ladang amal seperti ini. Kenapa ini terjadi? Karena sebagian orang beranggapan membantu orang tua dalam sakit itu seakan-akan menjadi beban. Dia nggak paham bahwa itu ladang amal mereka. Maka Bu Eli datang ke sana, Bu, sekarang ladang amal yang paling besar diberikan Allah kepada kita. Dulu waktu kecil kita dirawat, dibesarkan. Sekarang beliau berapa tahun umurnya? 75 tahun. 74 tahun dia lebih bersama kita, suka dan duka, sama-sama makan, sama-sama ketawa. Kan lama dia hibur kita itu. Dia senangkan kita. Cuma 1 tahun ini ladang ibu ini. Sekarang Bu begini aja, saya nggak ada ayat yang bisa saya baca untuk mempercepat. Dan saya pun tidak berani minta kepada Allah. Nggak boleh. Ya Allah, saya nggak tahan dengan lihat orang tua saya, matikanlah ibu saya. Jangan, berdosa kita. Bela kita menunggu ajal. Kembalikan kepada Allah. Yang penting kita terus berusaha, berobat terus ya. Saya bilang, ya Allah, ibu saya sakit ya Allah, kan gitu. Yang mendatangkan penyakit Engkau ya Allah, Engkau menyembuh. Sembuhkan ibu saya. Bapak dan ibu minta pertolongan Allah. Bukan kita bilang sama saya, Ustazah minta supaya cepat meninggal ajalnya dia. Saya nggak bisa.
Itu dia tuh Pak Rifki. Karena selama ini mungkin sering Ibu Eli ketika orang sakaratul Iya, maut, lepas nyampe orang 5 meninggal. menit meninggal gitu Iya, ya. jadi dikiranya saya ini pencabut nyawa juga kan, Kak. Marah nanti malaikat Israel. Iya. Enggak GW kita itu kan. Akhirnya kemana Bu? Meninggal juga? Meninggal. Lama juga, nggak salah waktu itu ibu meninggalnya. Iya, setahun kemudian. Tahun kemudian. Iya, Berarti baru meninggal. persepsinya di awal ya. Iya. Berbaktilah setahun Iya. ini jadi Iya. ladang amal. Iya, jadikan ladang amal. Nah, kita sama beliau dulu, kita ingat kecil kita dulu, kita dijaga, kita diperhatikan, kita diapa-apainnya. Iya. Sekarang kesempatan kita pula kepada beliau. Saya bilang kayak gitu Pak Rifki. Makasih Bu Eli. Iya, Semoga makanya di situ diminta mempercepat kematian. Iya. Mana bisa Bu Eli mempercepat orang mati? Itu Pak Mana itu tahu nih, malaikat maut. karena awamnya itu mungkin ya. Katanya ada Saking doa. nggak tahu, mungkin ada doa untuk ya Allah supaya cepat dia meninggal langsung dicabut. Mana bisa? Satu pun manusia nggak bisa kan? Iya, itu rahasia Allah ya. Iya. Tidak ada manusia yang Sedangkan bisa. sedangkan Bu Eli aja sebagai orang yang sering menuntun, orang ini kita tuntut kita gimana besok kan gitu. Mudah-mudahan kita menuntun ibadah kita sendiri kan enak. Nah, amin ya Pak Rifki. Oke, luar biasa Bu Eli. Iya. Terima kasih, semoga ada manfaat untuk kita semua. Mari kita ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.